Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan sebuah karya fiksi yang berjudul Jemputan Terakhir di Rumah Sakit Tua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Aini, seorang gadis dengan bakat indigo yang diwarisi dari leluhurnya, mulai merasakan hal-hal ganjil sejak tinggal di Subang bersama keluarganya pada tahun 2015. Lingkungan baru mereka berada di kawasan perkebunan milik BUMN. Dengan rumah berdesain Belanda yang sudah tua. Namun, yang menarik perhatian Aini adalah sebuah rumah sakit tua dan terbengkalai di tepi jalan menuju rumahnya. Tempat itu dengan dindingnya yang penuh lumut dan rumput ilalang tinggi di sekitarnya, memancarkan aura yang tak wajar seperti menyimpan sesuatu yang tak seharusnya terungkap. Sejak kecil, Aini sering mendengar cerita-cerita mistis. Ia tahu bahwa bakatnya adalah berkah sekaligus kutukan. Sejak kepindahan keluarganya ke Subang, ia merasa tempat itu memiliki energi yang berbeda, lebih pekat dan suram dari tempat-tempat lain yang pernah ia tinggali. Pada suatu sore yang mendung, Aini diminta menjemput kakak sepupunya, yaitu Yona, yang bekerja di PT Pertanian terdekat. Sepedanya menjadi satu-satunya pilihan karena motor mereka sedang diperbaiki. Saat melintasi jalan menuju rumah sakit tua itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Ia merasa ada sesuatu di tempat itu, sesuatu yang ingin berbicara dengannya. Pikirannya mendesaknya untuk masuk dan mengeksplorasi lebih jauh, meskipun langit semakin gelap. Ketika ia berhenti di depan bangunan tua itu, sebuah suara lirih terdengar. "Pulang, pulang, kembalikan badan saya," gumam suara itu, seakan berasal dari dalam rumah sakit. Aini terpaku, tak mampu menggerakkan tubuhnya, seolah ada yang mengundang. Tangan-tangan tak kasat mata menariknya lebih dekat. Nalarnya mencoba melawan, namun kekuatan tak terlihat itu terlalu kuat. Sebuah azan maghrib tiba-tiba berkumandang, memecahkan kekosongan yang sunyi. Aini tersentak sadar, ia bergegas meninggalkan tempat itu untuk menjemput Yuna. Namun, sesuatu terasa aneh saat ia tiba di tempat kerja Yuna. Kakaknya yang memiliki bakat lebih kuat di dunia gaib menatapnya dengan tajam. "Kamu lewat rumah sakit tua itu ya? Aku sudah bilang, jangan lewat sana, apalagi pakai baju putih. Kamu bisa kena ganggu," ujar Yuna dengan nada cemas. Aini berusaha menepis ketakutan yang mulai merayap di hatinya. Ia berpikir mungkin ini hanya kecemasan kakaknya. Setelah menjemput Yuna, mereka pulang bersama. Sesampainya di rumah, Aini disambut oleh keluarganya dengan ekspresi lega bercampur bingung. Mereka memeluknya erat, seolah ia baru kembali dari dunia lain. Ibunya bertanya dengan suara gemetar, "Kamu kemana saja tadi? Sejam lebih kamu tak ada kabar." Aini terkejut. Ia merasa baru beberapa menit lalu meninggalkan rumah untuk menjemput Yuna. Namun, ketika Yuna keluar dari kamar dengan wajah heran, Aini menyadari bahwa kakaknya itu sudah berada di rumah sejak tadi. "Lalu, siapa yang aku jemput?" gumamnya lemah. Sejak itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Di malam itu, Aini tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi berat. Pikirannya seolah kosong, tetapi tubuhnya bergerak sendiri. Keluarganya menyaksikan Aini yang berjalan, tertawa cekikikan, dan berbicara dengan bahasa Sunda yang mereka sendiri tak pahami.
Ibunya mencoba menghubungi kakek Aini, seorang dukun yang tahu cara mengatasi hal-hal mistis. Malam itu berlangsung panjang. Keluarga Aini berusaha membacakan doa dan membasuhnya dengan air yang telah diberkahi. Aini semakin tak terkendali, matanya terlihat kosong namun penuh dendam. Kakek Aini yang akhirnya tiba membawa kemenyan dan keris kecil yang biasa ia gunakan untuk menangkal gangguan goib. Dengan suara tegas, kakek Aini memanggil roh yang merasuki cucunya. "Siapa kamu? Dan apa yang kamu inginkan dari Aini?" tanyanya. Dalam keheningan malam, tubuh Aini tiba-tiba mengejang. Dengan suara yang berat dan dalam, bukan suara gadis berumur 20 tahun. Makhluk itu menjawab, "Saya yang dia jemput dari rumah sakit tua. Kembalikan saya ke tubuh saya. Saya ingin pulang." Suaranya penuh dengan kesedihan dan dendam yang tak tersalurkan. Kakek Aini dengan hati-hati mulai melakukan ritual untuk mengusir makhluk tersebut. Saat ia mengucapkan mantra, tubuh Aini bergerak dengan keras, seakan ada yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Makhluk itu tak mudah dilepaskan. Suara-suara tawa dan tangis berbaur dalam ruangan, menciptakan suasana yang menakutkan. Tiba-tiba, tubuh Aini terdiam. Kakeknya mendekat dan berbisik, "Sekarang kau bebas, tapi kau harus pergi dari sini. Tempatmu bukan di sini lagi." Makhluk itu akhirnya melepaskan tubuh Aini. Dalam beberapa menit, Aini mulai sadar. Ia menangis dan memeluk keluarganya dengan tubuh lemah, menyadari bahwa pengalaman ini akan menjadi kenangan pahit yang terus menghantuinya. Rumah sakit tua di Subang itu tetap menjadi misteri hingga kini. Orang-orang yang mendengar kisah Aini memilih untuk menghindari tempat itu, terutama saat maghrib tiba, karena mereka tahu bahwa di sana ada roh yang masih terjebak, menunggu seseorang yang cukup berani untuk menjemputnya pulang.